Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Denny Setiawan dari program studi manajemen dengan NPM 2241178. Di sini saya ingin menjelaskan tentang apa itu wawancara dan lain-lain. Wawancara adalah suatu percakapan langsung dengan tujuan-tujuan tertentu dengan menggunakan format tanya jawab yang terencana. Wawancara memungkinkan analisis sistem mendengar tujuan-tujuan, perasaan, pendapat, dan prosedur-prosedur informal dalam wawancara dengan para pembuat keputusan organisasional. Lalu ada langkah-langkah persiapan wawancara. Yang pertama itu menetapkan tujuan atau tujuan berdasarkan latar belakang. Yang kedua ada memutuskan siapa yang diwawancarai. Yang ketiga ada menyiapkan orang yang diwawancarai. Yang keempat ada mengatur waktu dengan menelepon mereka atau mengirim email. Biasanya wawancara dilakukan selama 45 menit atau sampai 1 jam. Jenis-jenis pertanyaan yaitu ada pertanyaan terbuka dan pertanyaan tertutup. Pertanyaan terbuka yaitu menggambarkan pilihan bagi orang yang diwawancarai untuk merespon mereka, terbuka dan bebas merespon. Pertanyaan tertutup yaitu membaca respon orang yang diwawancari dengan memberikan beberapa pilihan jawaban. Struktur wawancara. Yang pertama ada struktur piramid, yang kedua ada struktur funnel, yang ketiga ada struktur diamond. Struktur piramid dimulai dengan pertanyaan tertutup dan selanjutnya dengan pertanyaan terbuka. Contoh, apakah Anda mempertimbangkan metode-metode lain untuk meningkatkan keamanan data-data perusahaan? Atau apakah Anda pikirkan bisa membuat keamanan di sini lebih efektif? Lalu umumnya bagaimana perasaan Anda tentang keamanan data terhadap pentingnya akses internet? Struktur funnel yaitu dimulai dengan pertanyaan terbuka dan selanjutnya dengan pertanyaan tertutup. Contohnya, bagaimana reaksi Anda terhadap pencarian berbasis web yang baru? Lalu contoh yang kedua ada departemen mana yang akan mengimplementasikannya. Yang ketiga, item-item apa yang tersedia untuk pembelian lewat situs. Dan yang keempat, adakah item-item tertentu yang ditiadakan di website. Struktur diamond dimulai dengan pertanyaan tertutup, selanjutnya terbuka dan ditutup dengan pertanyaan tertutup. Contohnya, sebutkan 5 jenis informasi yang dibawa layanan penggunaan website secara gratis seperti yang Anda gunakan. Lalu contoh yang kedua ada sebutkan kegiatan-kegiatan promosional yang Anda bisa fiturnya di website untuk pelayanan ini. Yang ketiga, sebutkan nilai-nilai penggunaan komputer bagi Anda sebagai seorang webmaster. Yang keempat yaitu sebutkan 2 item yang mengejutkan berkaitan dengan perilaku penggunaan akhir situs Anda yang Anda ketemui lewat layanan ini. Lalu pertanyaan terakhir itu apakah cookies merupakan suatu cara yang lebih baik untuk mengatur penggunaan tampilan situs. Kelebihan wawancara. Yang pertama ada pewawancara dapat memotivasi orang yang diwawancarai untuk menjawab dengan bebas dan terbuka terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Yang kedua, memungkinkan wawancara untuk mengembangkan pertanyaan sesuai dengan situasi yang berkembang. Yang ketiga, ada pewawancara dapat menilai kebenaran jawaban yang diberikan dari gerak-gerik dan raut wajah orang yang diwawancarai. Dan yang terakhir, ada pewawancara dapat menanyakan kegiatan-kegiatan khusus yang tidak selalu terjadi. Kekurangan wawancara yaitu yang pertama, proses wawancara membutuhkan waktu yang lama sehingga secara relatif mahal. Yang kedua, keberhasilan hasil wawancara sangat tergantung dari kepandaian pewawancara. Yang ketiga, wawancara tidak selalu tepat untuk kondisi-kondisi tertentu, misalnya di lokasi-lokasi yang ribut dan ramai. Dan kekurangan wawancara yang terakhir yaitu wawancara sangat mengganggu kerja dari orang yang diwawancarai bila waktu yang dimiliki sangat terbatas. Merekam wawancara. Yang pertama itu
wawancara dapat direkam dengan tape recorder atau buku catatan. Yang kedua, rekaman audio harus minta izin dan menjamin kerahasiaan. Kelebihan rekaman audio: menampilkan rekaman yang akurat dari setiap pertatanan orang yang diwawancarai. Yang kedua, membebaskan penanya mendengar apapun yang dikatakan sekaligus merespon pada saat itu juga. Yang ketiga, memungkinkan kontak mata yang lebih baik serta pengembangan hubungan lebih baik antara penanya dan orang yang dianalisis. Dan yang terakhir, ada wawancara bisa didengarkan untuk anggota tim yang lain. Kekurangan rekaman audio: yang pertama, ada orang yang diwawancarai mungkin kan agak tertekan dan tidak bisa bebas meresponnya. Yang kedua, penanya memungkinkan mendengar dengan mudah karena semuanya sudah direkam. Yang ketiga, sulit menempatkan bagian yang dianggap penting selama perekaman. Yang terakhir, biaya pengumpulan data menjadi meningkat karena membutuhkan pentranskripsian tape. Kelebihan rekaman catatan: membuat penanya tetap siaga. Yang kedua itu menambah ingatan akan pertanyaan penting. Yang ketiga, membantu ingatan akan kecenderungan wawancara terpenting. Yang keempat, menunjukkan ketertarikan penanya dengan wawancara. Dan yang terakhir, ada mendemonstrasikan kesiapan penanya. Kekurangan rekaman catatan: yang pertama, hilangnya kontak mata yang vital. Yang kedua, hilangnya rentetan percakapan. Yang ketiga, membuat orang yang diwawancarai ragu untuk bicara saat penanya menulis. Dan yang terakhir, menimbulkan perhatian yang berlebihan terhadap fakta, justru mengurangi perhatian terhadap perasaan dan pendapat orang yang diwawancarai. Lalu ada sebelum melakukan wawancara. Yang pertama itu kontak orang yang akan diwawancarai dan topik wawancara. Yang kedua, ada berbusana sesuai. Yang ketiga, datang lebih awal. Dan yang keempat, konfirmasikan dengan orang yang akan diwawancarai bahwa Anda sudah tiba dan sudah mulai wawancara. Memulai wawancara: yang pertama itu ada berjabat tangan. Dan yang kedua, sebutkan nama dan tujuan Anda. Dan yang ketiga, ambil buku catatan atau tape recorder. Dan yang terakhir, ada pastikan tape recorder bekerja dengan baik. Pertanyaan pembuka: mulai dengan pembicaraan ringan. Lalu pertanyaan terbuka: simak untuk mendapatkan respon. Dan yang ketiga, lihat perubahan yang terjadi selama wawancara. Wawancara tidak lebih dari 45 menit sampai 1 jam. Dan yang kedua itu, pastikan Anda memahami apa yang disampaikan interview. Yang ketiga, tanya tentang definisi bila perlu. Yang keempat, gunakan pertanyaan kemungkinan. Menutup wawancara: tanyakan apa ada hal lain yang Anda ingin tambahkan. Dan yang kedua itu, buat kesimpulan dan berharap ada respon. Yang ketiga, tanyakan dengan siapa Anda harus melakukan wawancara untuk selanjutnya. Dan yang keempat, tentukan waktu wawancara selanjutnya. Yang terakhir, berterima kasih atas waktu mereka dan berjabat tangan. Laporan wawancara: buat laporan sesegera mungkin setelah wawancara. Buat pokok-pokok kesimpulan wawancara, kemudian detailkan. Dan yang ketiga, review laporan dengan meresponden. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.